Ana ceritakan tentang permasalahan yang sedang Ana alami bersama pasangan. Coba dulu. Kan gini, insya Allah bentar lagi tuh udah mau nikah. Cuman makin kesini jadi makin sering berantem gitu. Masalah kecil jadi besar, terus nggak ada yang mau ngalah. Oke, jadi berarti ini Anda nih udah mau menuju pernikahan tapi kayak ada aja gitu ya permasalahan-permasalahan yang terjadi menuju hari pernikahan ini ya. Kayak ya masalah-masalah kecil, entah itu kayak telat dijemput kayak gitu, itu jadi masalah gitu sehingga kayak dibesar-besarin terus kayak ngambek-ngambekan gitu ya. Oke, nah coba ceritakan lebih lanjut lagi. Selain hal itu, kira-kira permasalahan apa aja gitu yang terjadi dalam menuju pernikahan ini? Atau mungkin entah dari pihak keluarga atau entah dari pekerjaan atau keuangan gitu, entah terjadi permasalahan juga atau enggak, atau apa gitu, ada? Permasalahan keuangan, alhamdulillah kalau keuangan tuh udah, cuman dia tuh masih nunggu waktu yang tepat untuk bilang ke orang tuanya gitu. Katanya tunggu waktu-waktu tenang mau bilang ke orang tuanya. Dia juga kan anak laki-laki satu-satunya, jadi kan keluarganya ada harapan besar lah gitu sama dia. Tapi kan mau gimana lagi, udah umurnya pun udah boleh kan kalau untuk nikah boleh ya kan? kan seusia kita gini lah. Nah kira-kira nih calon pasangan kamu ini dia laki-laki sendiri, dia anak bungsu atau gimana? Dia punya kakak, punya adik, jadi anak anak pertengahan lah gitu ya intinya, cuma dia cowok sendiri. Jadi karena cowok sendiri jadi kayak inilah harapan orang tuanya karena dia sendiri nih yang beda lah ya. Jadi pengen kesannya yang lebih yang gimana gitu ya, ngerti. Nah jadi tadi kamu bilang kan kayak dia sedang mencari-cari waktu yang pas untuk ngomong sama kedua orang tuanya. Nah, kira-kira jadi untuk pernikahan ini emang sebelumnya belum ada diperbincangkan antara dia dan orang tuanya gitu, belum? Baru perbincangan antara kami ke orang tua aku udah bilang sendiri. Cuman kalau untuk dia belum bilang kan, kalau itu tentu kita nunggu pihak laki-laki kan. Kalau pihak perempuannya aja yang iya, mau gimana pun nggak akan jadi gitu. Tapi hubungan kalian ini emang udah serius banget kan ya? Oke, alhamdulillah. Berarti memang tinggal menuju dia ngomong sama kedua orang tuanya inilah ya. Nah dia tadi kamu bilang dia punya kakak gitu kan. Kira-kira dia ada nggak ngobrolin tentang pernikahan ini sama kakaknya gitu? Entah dia belum siap gitu kan ngomong ke orang tuanya, tapi ada nggak dia kira-kira ngobrol sama kakaknya gitu? Kalau aku sih jarang ya, soalnya kakaknya tuh udah bukan di rumah orang tuanya lagi. Jadi kalau misalnya dia pergi tuh aku nggak selalu ikut gitu. Jadi kakaknya udah berkeluarga juga. Ya, udah. Jadi udah berkeluarga juga, jadi pisah lah ya, tinggal dari dia. Nah kamu dengan dia jaraknya rumahnya jauh, deket? Deket sih, 2 menit udah sampai. Berarti cukup sering bertemu juga lah ya. Nah berarti ya boleh lah gitu kan, karena ya sering ketemu, jadi nggak perlu kayak overthinking kayak orang-orang di luar sana lah ya. Kadang juga ada pasti ya. Ya namanya hubungan pasti ada lah lika-likunya. Nah apalagi kayak kamu sekarang ini sedang ingin menuju hari pernikahan, cuma ada aja permasalahan. Tapi kira-kira kalau kamu lihat dari pihak orang tua dia, kira-kira setuju nggak? Aku rasa ya, kalau misalnya dia udah bilang orang tuanya iya aja sih. Soalnya kalau ke rumah tuh pokoknya orang tuanya welcome banget. Berarti kamu juga udah sering bertemu sama orang tuanya ya? Berarti ya memang udah ada hubungan baik antara kamu dan orang tua. Kira-kira kalau dia sendiri gimana nih sebaliknya sama keluarga kamu? Apakah welcome juga atau gimana? Keluarga aku sih welcome sama dia, soalnya baru dia gitu yang datang ke rumah izin jalan gitu kan. Berarti memang
spesial gitulah Iya. ya. Oke, paham banget. Cuma ya tadi kayak kamu bilang awal tadi, permasalahannya itu ya kayak ini permasalahan kecil ya, anak-anak remaja dewasa lah yang ya pengen menuju halal tapi ada aja kendalanya. Ya permasalahan sebenarnya ya menurut saya wajar ya, yang namanya seseorang yang namanya ingin menuju sebuah ikatan yang sah, ikatan yang dimana diridhoi dan disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya memang mungkin tuh memang berat banget gitu ujiannya ya, kayak emang ada aja gitu permasalahan yang terjadi. Relax aja pelan-pelan. Nah jadi mungkin emang ada aja gitu hal-hal yang mungkin kamu alami bersama pasangan gitu kan. Sebenarnya itu hal yang wajar karena gini, saya ambil sedikit pengalaman dari saya punya temen ya. Jadi hari itu tuh dia ini ingin menuju yang namanya tunangan lah. Kalau anak-anak sekarang kan banyak nih yang tunangan gitu tuh. Nah jadi dia nih ingin menuju tunangan. Jadi berapa jam itu mereka tuh berantem hebat banget gitu, kayak ada tapi mereka ini jarak rumahnya cukup jauh ya. Yang satu itu ada di Palembang dan yang satu itu di tempat kita sendiri ini. Nah jadi itu kan tunangannya malam, jadi siang nih mereka ribut terus karena hal sepele. Jadi yang pihak perempuannya ini bilang kan yang pihak perempuannya dia lagi video call sama temannya gitu, temannya cewek, cuma nggak tahu dari pihak laki-lakinya ini kayak nggak suka. Dan terus pihak laki-lakinya bilang kayak gini, kamu kalau misalnya masih ingin dengan dunia temanmu itu lebih baik nggak usah tunangan. Kita sekarang udah mau tunangan tapi kamu masih aja sama dunia teman-teman kamu itu, aku nggak suka kayak gitu. Terus menurut aku itu tuh yang salah banget ya. Ya walaupun dia mau menuju pernikahan sekalipun ya yang namanya temen ya tetap temen ya, gimana pun ya pasti kita punya dunia sendiri ya. Kita nggak harus meninggalkan gimana ya, kita nggak, walaupun kita ingin menikah kita juga nggak harus sepenuhnya sama yang pas kita memang kita tuh akan hidup bersama dengan pasangan kita selamanya, tapi ya nggak mungkin juga kita nggak akan punya teman yang lain kan. Pasti juga anda nih kamu menikah pasti kamu juga pengen entah sekali-sekali nih ya pengen keluar sama teman kamu juga pasti pengen kan. Nah cuma teman saya ini itu yang cowoknya ini nggak mau gitu, dia pengen segala apapun sesuatu dilakuin berdua gitu. Jadi waktu itu terus dari pihak laki-laki ingin membatalkan pertunangan itu karena si cewek ini lagi video call sama temennya, ngundang supaya datang di acara tunangannya, tapi pihak cowoknya malah jengkel gitu, nggak suka dengan cara dia masih video callan sama temen-temennya. Itu menurut saya salah, seharusnya nggak sepatutnya kayak gitu. Menurut saya itu hanya masalah kecil gitu, kayak ya kayak gitu tuh bisa dibicarain baik-baik, nggak perlu kayak yang harus dengan ribut-ribut. Itu waktu itu dengarlah kan kedua orang tuanya, dan di situ juga ada saya. Terus saya bilang lah sama dia, kamu tahu nggak, seseorang yang ingin menuju hal yang lebih baik, ingin menuju pernikahan itu emang ada aja gitu cobaan, ujiannya itu emang selalu ada, emang datang aja. Kayak apapun itu bisa jadi masalah, sekecil apapun itu pasti bakal jadi masalah. Jadi lama memang sering banget kayak apa-apa jadi overthinking, apa-apa jadi kayak kepikiran, itu emang sering banget. Cuma ya dari kita sendiri tuh kita harus lebih menguatkan ya hati kita, harus lebih menguatkan niat kita, harus lebih memantapkan lagi dari niat kita yang ingin yang tadinya ibadah. Ya jangan sampai lah karena hal-hal kecil sampai nggak jadilah aku menikah sama dia kayak gini. Nah saya harap kamu nggak akan gitu. Nah jadi nih tadi kan kamu bilang kamu sering berantem atau sering ada permasalahan kecil. Nah kira-kira nih, cuma kan pasti abis itu baik lagi kan. Kira-kira apa sih cara yang kamu lakukan supaya kamu tetap baik
sampai nggak harus meninggalkan dia gitu. Ya paling nggak chatan selama 1 hari untuk nenangin diri gitu, habis itu tiba-tiba salah satu lah pasti ada yang chat duluan gitu. Berarti Karena nggak saling menenangkan diri Iya. lah ya. Berarti di sini kalian nggak sama-sama yang egois gitu, nggak juga lah ya. ya cuma nggak mau memperkeruh keadaan aja. Berarti ya udah sama-sama dewasa, pasti udah sama-sama ngerti gitu ya, sama-sama tahu lah. Berarti pasti kalian juga pasti kalau tetap bermasalah gini ya, kalian berdua juga harus saling lebih menasihati satu sama lain lah. Jadi kayak ya kamu nasihatin dia juga harus nasihatin kamu, ya kasih tau aja tentang baik buruknya, mana yang benar mana yang enggak, mana yang salah ya, dikasih tahu tapi jangan yang gimana ya, jangan yang terlalu kayak keras atau gimana ya, dibawa dengan yang santai aja gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik aja gitu ya, lagi entah kalian lagi berduaan atau apa, kayak udahlah, nggak perlu lah kayak kita tuh masalah-masalah kecil-kecil tuh besar-besarin ya, anggap aja ini tuh ya pernik menuju pernikahan lah gitu. Oke, jadi gimana kira-kira nih, dari tadi saya udah ngomong nih panjang lebar kali tinggi nggak tahu lagi nih, dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, kira-kira apa aja nih yang dapat kamu tarik atau yang dapat kamu ambil tentang permasalahan kamu? Kira-kira apa aja nih cara-cara supaya kamu tuh nggak akan memutuskan pertunangan dengan dia, dan apa aja cara supaya ya permasalahan kecil tuh nggak bisa-bisakan. Padahal ada masalah itu. Oke, nah dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, dari apa yang sudah kita bicarakan nih, dari permasalahan kamu tadi, kira-kira apa yang bisa kamu ambil atau apa yang bisa kamu simpulkan untuk permasalahan kamu supaya kamu tetap melaksanakan ya niat baik kamu itu tadi? Ya jadi nggak besarin masalah, pengertian gitu, pokoknya nggak bikin hubungan tuh jadi rusak atau Supaya kalian selama ini saling pengertian, nggak ada lah yang kayak keras kepala atau nggak ada lah hubungan toksik di antara kalian, nggak ada. Alhamdulillah banget ya gitu. Berarti kamu udah yakin banget ya dia ini orang yang tepat buat kamu? Ya alhamdulillah, amin. Insya Allah ya, insya Allah dia yang tepat gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Apalagi kan orang tua dia udah welcome ke kamu, orang tua kamu juga udah welcome banget ke dia kan. Jadi ya alhamdulillah udah terjalin hubungan yang baik antara kamu, keluarga kamu dan keluarga dia gitu ya. Oke, berarti setelah ini, nah kira-kira nih dari apa yang udah kamu dapat ini, kira-kira kamu akan ngobrolin ini nggak sama pasangan kamu kira-kira? Kalau untuk kebaikan hubungan, aku pasti bicarakan baik-baik gitu. Nah, oke, bagus. Berarti ya memang setiap permasalahannya itu pasti akan ada jalan keluarnya ya. Ya di sini mungkin kalian harus lebih banyak ngobrol bareng lagi gitu ya, karena sharing ngobrol-ngobrol sesama pasangan tuh penting banget gitu. Jangan sampai lah terjadi miskomunikasi antara kamu dan pasangan, karena ya biasanya ya hubungan orang itu kebanyakan retak ya karena komunikasi, karena miskomunikasi, kayak tiba-tiba perselingkuhan itu, kamu selingkuh ya gini-gini. Nah ternyata misalnya si cewek jalan sama cowok, ternyata cowok itu adiknya, terus pacarnya nggak tahu gitu ya, kan terjadi miskomunikasi. Ternyata sebelumnya si pihak cewek nggak ada bilang kalau yang cowok ini adiknya gitu. Jangan sampai lah yang terjadi yang kayak gitu-gitu. Oke nih, jadi gimana nih perasaan kamu setelah dari apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah agak lega nih karena udah mengeluarkan keluh kesah kamu gitu? Ya alhamdulillah udah lega gitu kan. Ada masalah gitu, jadi pas digini kan tenang. Ya alhamdulillah banget ya Mbak Ati. Nah
Jadi nih mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kita pada malam hari ini karena hari juga udah makin malam ya. Mungkin besok kamu juga ada kegiatan, saya juga ada kegiatan, dan mungkin kita akan bisa bertemu lagi minggu besok, atau nanti kita coba atur lagi waktunya untuk melihat bagaimana perkembangan dari permasalahan kamu ini ya. Oke, kita bisa akhiri sesi konseling kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini, terima kasih sudah mengeluarkan keluh kesahnya. Semoga cepat menuju halal, semoga lancar acaranya. Jangan lupa undang saya loh. Iya, aman. Oke, nah terima kasih. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.